Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas pagi ini, hari Jumat tanggal 11 September 2020, di mana untuk kelas Sistem Operasi pagi kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-13. Nah, pada pertemuan yang ke-13 ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang manajemen memori. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada tema pagi hari ini, yaitu tentang manajemen memori. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu manajemen memori, ada baiknya kita melihat latar belakangnya terlebih dahulu, kenapa kita perlu membicarakan tentang manajemen memori ini. Jadi, memori itu adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Memori adalah array besar, ya, tempat penyimpanan terbesar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Instruksi ini menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Ya, jadi kita lihat kenapa memori itu perlu dibahas, karena memori ini ternyata merupakan pusat dari operasi, di mana di dalam memori itu terdapat sebuah alamat, ya, yang berupa word atau byte kalau kita melihatnya. Kemudian prosesnya sendiri dari memori itu adalah CPU mengambil instruksi. Instruksi ini adanya di dalam memori berdasarkan nilai dari program counter. Nah, kemudian instruksi ini menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka kita perlu mengenal beberapa istilah di dalam memori. Yang pertama yaitu address binding atau pengikatan alamat, di mana pengikatan alamat ini adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, dipetakan ke alamat memori. Ya, saya ulangi sekali lagi, pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data dipetakan ke alamat memori. Sebagian besar sistem memperbolehkan sebuah proses user untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik, sehingga meskipun alamat dari komputer dimulai pada 00000, alamat pertama dari proses user tidak perlu harus dimulai 00000. Ya. Nah, instruksi pengikatan dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat apa saja. Yang pertama, compile time. Jika lokasi memori diketahui sejak awal, kode absolut dapat dibangkitkan. Apabila terjadi perubahan alamat awal, harus dilakukan kompilasi ulang. Misalnya, program format.com pada MS-DOS, ya, di mana program tersebut adalah kode absolut yang diikat pada waktu kompilasi. Kemudian keadaan yang kedua yaitu load time. Harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Kemudian yang ketiga, execution time, di mana pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori yang lain. Ya, jadi untuk execute ini, pengikatan itu ditunda sampai waktu eksekusi. Dengan catatan,
jika proses dapat dipindahkan. Kalau tidak ya nggak bisa ya. Jadi jika dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori yang lain. Nah, berikutnya ada istilah dynamic loading, di mana untuk memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan dynamic loading. Dengan dynamic loading, sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk dalam format relocatable load. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Intinya seperti itu. Ya, jadi yang menjadi program utama, antrian utama itu yang akan dikerjakan terlebih dahulu, dipanggil terlebih dahulu, dan dieksekusi. Keuntungan dari dynamic loading adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah di-load. Ya, jadi ini dia hanya mengerjakan yang utama yang dipakai saja. Kalau yang tidak, ya tidak usah dikerjakan. Skema ini lebih berguna untuk kode dalam jumlah besar ya yang diperlukan untuk menangani kasus yang jarang terjadi seperti error rutin. Dynamic loading tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi. Sistem operasi hanya perlu menyediakan beberapa rutin puspaka untuk implementasi dynamic loading. Nah, istilah berikutnya yaitu dynamic linking. Konsep dynamic linking sama dengan dynamic loading. Pada saat loading, linking ditunda sampai waktu eksekusi. Kalau yang dynamic loading tadi kan yang utama yang dikerjakan sesuai urutan dieksekusi. Kalau yang linking ini prinsipnya sama, tapi di sini pada saat loading, linking ditunda sampai waktu eksekusi. Terdapat kode kecil yang disebut tab digunakan untuk meletakkan rutin library di memori dengan tepat. Tab diisi dengan alamat rutin dan mengeksekusi rutin. Sistem operasi perlu memeriksa apakah rutin itu berada di alamat memori atau tidak. Kalau tidak, maka tidak akan dikerjakan. Dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library seperti language subroutine library. Tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem perlu mempunyai kopi dari library language di dalam executable image. Kebutuhan ini menghabiskan baik ruang disk maupun memori utama. Nah, ini kekurangan dari dynamic link ya, karena semua program itu harus memiliki kopi dari library language-nya sehingga menghabiskan ruang disk maupun memori utama. Istilah berikutnya yaitu overlay. Teknik overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. User dapat mengimplementasikannya secara lengkap menggunakan struktur file sederhana, membaca dari file ke memori, dan meloncat ke memori, serta mengeksekusi instruksi read yang lebih baru. Ini adalah keterangan dari overlay yang biasanya memungkinkan proses itu memiliki jumlah yang lebih besar dari memori sesungguhnya daripada alokasi yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, berikutnya ada juga istilah tentang ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau dikenal dengan istilah logical address.
di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika atau logical address space. Himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik atau physical address space. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Jadi di sini kita harus paham dulu apakah ruang alamat logika dan apakah ruang alamat fisik. Mengingat ini merupakan tujuan utama dari manajemen memori, di mana tujuannya adalah konsep meletakkan kedua ruang tersebut, baik untuk alamat logika maupun alamat fisik. Nah, tadi sudah dijelaskan apakah alamat logika itu alamat yang dibangkitkan oleh CPU. Ya. Nah, kalau alamat yang terlihat sebagai unit memori, maka ini disebut sebagai alamat fisik. Nah, ini pengertian dari alamat logika dan alamat fisik. Berikutnya ada istilah swapping. Swapping ini adalah sebuah proses di mana harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar atau swap sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing store merupakan disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Contohnya, sebuah lingkungan multiprogramming dengan penjadwalan CPU menggunakan algoritma round-robin. Ya, jadi istilah swap ini dapat ditukar sementara, ya, keluar dari memori ke backing store. Nah, backing store sendiri merupakan disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Ini istilah swapping. Proses swapping sendiri bisa digambarkan seperti pada slide berikut ini. Di sini adalah sistem operasi, ini user space-nya, ini main memory, kemudian ini backing store-nya, ini bisa di swap in dan swap out, bisa ditukar sementara, ya, baik proses yang ada di dalam user space ini ke backing store. Ya, ini gambarannya. Teknik swapping yang sudah dimodifikasi ditemui pada beberapa sistem seperti Linux, Unix, dan Windows. Ini ternyata menggunakan teknik swapping, ya. Nah, memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi, yaitu sistem operasi diletakkan pada alamat memori rendah dengan vektor interupsi. Kemudian proses user yang diletakkan pada alamat memori tinggi. Jadi dibagi dalam dua partisi, memori rendah dan memori tinggi. Untuk memori rendah itu isinya sistem operasi, sedangkan memori tinggi itu proses user. Alokasi proses user pada memori berupa single partition allocation dan atau multiple partition allocation. Nah, itu tadi adalah untuk alokasinya. Berikutnya, karena kita bicara tentang manajemen memori, kita perlu memahami dulu hierarki dari memori, di mana hierarkinya seperti pada gambar berikut ini, ada cache memori, main memory, dan secondary memory. Nah, untuk yang cache memori di sini adalah memori yang memiliki tugas untuk membantu primary memory dalam memecah data yang akan diproses dan yang belum diproses. Ya, tugas utama cache memori membantu
Tugas dari primary memory memecah data yang diproses dan yang tidak. Dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan mempermudah kinerja prosesor. Karena data dibagi-bagi ya sebelum diproses. Kemudian biasa ada untuk caca memori ini dalam prosesor, motherboard maupun peralatan microcontroller seperti VGA, hard disk, sound, dan sebagainya. Biasanya berukuran kecil, antara kilobyte sampai dengan megabyte. Nah, berikutnya ada main memory. Merupakan memori utama dari sebuah komputer. Biasanya berbentuk RAM. Disebut juga sebagai memori dinamis. Fungsi utamanya adalah menyimpan data sementara yang akan diproses oleh prosesor. Dan data yang telah diproses oleh prosesor untuk selanjutnya diteruskan ke media I/O yang lain. Ya, seperti VGA ditampilkan, sound itu untuk mengeluarkan suara, hard disk itu untuk menyimpan atau save, maupun media I/O lainnya. Besarannya adalah kisaran megabyte hingga gigabyte. Ini untuk main memory yang biasanya berbentuk RAM, fungsinya untuk menyimpan sementara data yang akan diproses dan yang telah diproses untuk selanjutnya diserahkan ke media I/O ya. Tadi dicontohkan ada VGA, sound, hard disk maupun media I/O yang lain. Nah, berikutnya adalah secondary memory. Merupakan memori pembantu dari sebuah komputer, biasa berbentuk hard disk atau ROM, dikenal dengan istilah read-only memory. Disebut juga sebagai memori statis atau pasif. Fungsi utamanya adalah menyerupai RAM, tapi perbedaannya memori jenis ini bisa menyimpan data dalam waktu yang lama. Ya, jadi perbedaan dengan RAM tadi, memori ini bisa menyimpan data dalam waktu yang lebih lama. Dan memori jenis ini untuk hard disk biasa dipakai sebagai memori bantuan, yaitu memori tambahan untuk membantu tugas dari RAM. Ya, ini untuk secondary memory. Biasanya kalau second atau yang kedua itu kan cadangan, seperti itu. Jadi backup untuk penyimpanan. Nah, selanjutnya kita bicara tentang manajemen memori. Manajemen memori dilakukan dengan cara membagi memori untuk mengakomodasi menjadi banyak proses. Manajemen memori dilakukan biasanya untuk menjamin agar setiap proses yang ready dapat segera memanfaatkan prosesor time, karena ini penting sekali. Beberapa fungsi lainnya, satu, untuk manajemen memori ini adalah mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Jadi kelihatan ya, seandainya yang dipakai itu apa saja, yang tidak itu apa saja, ini sudah dikelompokkan. Kemudian mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ini juga penting karena ketika sebuah proses itu memerlukan memori, ini segera dialokasikan. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Seandainya ada yang sudah selesai pun, maka siap untuk dialokasi. Mengelola swapping antara memori utama dan disk. Jadi ini kerjasama yang cukup baik. Nanti akan bertukar ya antara memori utama dan disk. Kira-kira bagaimana untuk proses swappingnya. Nah, berikutnya ada rekrutmen manajemen memori. Untuk rekrutmen manajemen memori ini ada beberapa proses. Satu, relocation, kedua, protection, yang ketiga, sharing, yang keempat, logical organization, yang kelima, physical organization. Ya, kita bahas dulu untuk yang relocation. Untuk relocation dulu, di mana
Prosesor dan sistem operasi harus dapat mentranslasikan memori referensi ke alamat fisik atau physical address yang mengalokasikan program dalam memori utama. Jika suatu program di-load ke memori, maka alamat lokasi memori atau alamat absolut atau alamat fisik yang akan ditempati harus ditentukan terlebih dahulu. Alamat absolut suatu program dapat berubah sebagai akibat dari swapping dan compaction. Ini dari relocation. Intinya dapat mentranslasikan memori referensi ke alamat fisik yang mengalokasikan program dalam memori utama. Nah, untuk jenis-jenis alamat data itu meliputi alamat logical, alamat relatif, dan alamat fisik. Untuk alamat logical di sini adalah suatu alamat ya terhadap titik referensi tertentu yang harus dilakukan translasi terhadap alamat fisik. Sedangkan alamat relatif adalah alamat yang menunjukkan lokasi relatif terhadap alamat awal suatu program. Biasanya terdiri dari alamat instruksi dalam percabangan, alamat instruksi call, dan alamat data. Kemudian alamat fisik adalah alamat sebenarnya dari suatu memori. Ini adalah jenis-jenis alamat data. Berikutnya protection. Suatu proses tidak boleh mengakses lokasi memori proses yang lain tanpa izin lokasi program di memori tidak tentu, karena alamat mutlak pada saat compile tidak dapat diketahui. Penanganan proteksi memori diserahkan kepada prosesor secara hardware-nya, bukan bagian OS yang merupakan software-nya. Berikutnya sharing. Harus dimungkinkan suatu lokasi memori dapat diakses oleh lebih dari satu proses secara legal. Beberapa proses yang memerlukan data yang sama tidak perlu setiap proses mengcopy data dari disk ke memori. Cukup sebuah copy saja. Ini untuk sharing karena bisa berbagi ya. Jadi nggak perlu bolak-balik atau berkali-kali untuk mengcopy hal yang sama. Berikutnya logical organization. Main memory dikelompokkan secara linear atau berdimensi satu yang berupa ruang alamat yang terdiri dari deretan byte atau word. Sebagian besar program dibuat dalam bentuk modul. Penempatan di memori tidak linear. Diperlukan pengaturan secara logik. Kelebihan program dalam bentuk modul. 1. Modul dapat ditulis dan dikompil secara terpisah. 2. Setiap modul dapat diberi tingkatan proteksi yang berbeda-beda. Contohnya read only, execute only, contohnya seperti itu. Kemudian modul dapat di-share oleh beberapa proses. Nah, ini adalah kelebihan program dalam bentuk modul. Berikutnya physical organization. Memori dikelompokkan menjadi memori utama dan memori sekunder. Diperlukan metode yang mengatur aliran data dari memori utama ke memori sekunder dan sebaliknya. Pengaturan tersebut dilakukan oleh sistem operasi, bukan programmer. Kenapa? Karena 1. Programmer tidak tahu berapa ruang memori yang tersedia pada saat program dijalankan. Yang kedua, bila ruang memori yang tersedia tidak cukup untuk menampung program dan data, maka sistem dapat melakukan overlay. Tadi kita sudah membahas tentang istilah overlay ini ya, di mana overlay itu adalah menempatkan beberapa bagian modul atau program pada area memori yang sama secara bergantian. Ini untuk physical organization. Nah, kira-kira itu tadi yang bisa saya berikan untuk tema
manajemen memori pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik. Jika masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan via WA Group ataupun langsung japri kepada saya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita ada kuis, ya. Semoga belum bosan dengan kuis yang diberikan karena kuis ini juga merupakan nilai harian bagi Anda. Untuk pertemuan pagi hari ini, kuisnya ada 3 pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama, sebutkan komponen dari rekrutmen manajemen memori. Komponennya saja, tidak usah dijelaskan, ya. Kemudian yang kedua, apakah sweating itu? Bagi yang tadi mendengarkan penjelasan saya tentunya bisa menjawab pertanyaan ini. Kemudian yang terakhir, apakah main memory? Nah, silakan untuk kuis nanti bisa dijawab pada link YouTube channel yang akan dibagikan via WA Group. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi pada pertemuan minggu berikutnya. Mohon maaf jika dalam penyajian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.